Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita masuk lebih dalam nih, fokus ke bagian kedua soal strategi kompetitif. Kita mau lihat lingkup persaingan di dalam sebuah industri, jadi bukan lagi cuma gambaran besarnya aja, tapi kita bakal bedah. Gimana sih perusahaan itu milih medan perangnya sendiri? Termasuk gimana hadapi ancaman yang kadang datang dari arah yang nggak kita duga. Nah, di depan kita udah ada tumpukan analisis sama catatan nih yang bakal jadi panduan. Misi kita kali ini apa? Ya, memahami gimana caranya mecah sebuah industri jadi arena-arena yang lebih kecil atau segmen. Plus, gimana antisipasi produk pengganti atau substitusi bisa jadi kunci buat menang secara berkelanjutan. Kenapa ini penting banget buat Anda? Gini, di tengah persaingan yang riuh banget ini, tahu persis di mana titik paling oke buat bertarung, dan gimana jaga benteng kita dari serangan siluman, itu, krusial banget. Oke deh, mari kita mulai bongkar ini ya. Bener banget, kita tuh sering ngomongin strategi seolah-olah satu industri itu ya gitu-gitu aja homogen. Padahal kenyataannya di dalamnya itu penuh sama katakanlah pulau-pulau kompetisi, segmen-segmen gitu. Dan tiap pulau ini punya aturan main sendiri, daya tarik sendiri, tantangan yang juga beda banget. Nah, ngerti peta pulau-pulau ini itu langkah awal yang vital banget. Segmen industri ya. Ini kedengarannya lebih dalam gitu ya daripada katakanlah segmentasi pasar biasa yang sering kita dengar di marketing. Beda ya? Jauh lebih dalam. Kalau segmentasi pasar kan biasanya fokusnya lebih ke kebutuhan pembeli, terus gimana cara ngejangkau mereka lewat pemasaran gitu kan. Nah, segmentasi industri yang kita omongin di sini tuh ngelihatnya keseluruhan rantai nilai sama struktur persaingannya itu sendiri. Kita bagi-bagi industri berdasarkan perbedaan yang fundamental. Perbedaan fundamental maksudnya gimana tuh? Oke, pertama misalnya varietas produk. Ini bisa soal ukuran produk yang beda, teknologi yang dipakai, bahan bakunya apa, sampai cara ngemasnya gimana. Contoh gampangnya forklift buat gudang sempit, itu kan jelas beda banget kebutuhan manufaktur sama teknologinya dibanding forklift raksasa buat di pelabuhan. Atau ya kamera saku dibanding kamera profesional, beda dunianya. Oke. Jadi perbedaan produknya aja udah bisa bikin arena tanding yang beda ya. Terus apa lagi? Kedua, tipe pembeli. Siapa sih pembeli akhirnya? Perusahaan multinasional gede gitu kan pasti kebutuhan sama daya tawarnya beda sama katakanlah bisnis kecil lokal. Industri yang dilayani pembeli juga ngaruh. Strategi mereka sendiri gimana, bahkan demografi kalau kita ngomongin konsumen akhir. Semua itu bisa jadi pembeda. Iya. Terus? Ketiga, saluran distribusi. Lewat mana produknya nyampe ke pembeli? Lewat distributor gede, toko khusus, tim sales perusahaan langsung, atau malah platform online. Nah, tiap jalur ini punya dinamika sama biaya yang beda-beda. Oke. Distribusi. Satu lagi tadi apa? Keempat, lokasi geografis pembeli. Ya simpelnya, di mana mereka berada. Ini ngaruh ke logistik pastinya. Preferensi lokal mungkin. Kadang regulasi yang beda juga. Jadi intinya nih, kita nyari perbedaan yang benar-benar ngaruh ke struktur persaingannya gitu ya. Bukan cuma beda selera warna misalnya. Harus signifikan gitu. Tepat, kita cari perbedaan yang bikin. Nah, ingat kan 5 kekuatan kompetitif Porter, ancaman pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman substitusi, sama intensitas persaingan. Nah, perbedaan yang bikin 5 kekuatan ini berbeda antar segmen. Sekaligus, perbedaan dalam rantai nilai yang dibutuhin buat ngelayanin segmen itu secara efektif. Mana segmen yang butuh R&D canggih banget, mana yang butuh logistik presisi tinggi, mana yang sensitif banget sama harga. Itu beda-beda kebutuhannya. Bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak, biar makin kebayang gitu? Tentu. Ambil contoh industri generator turbin yang gede-gede itu ya. Di sana tuh ada katakanlah 2 segmen pembeli utama. Pertama, perusahaan listrik swasta besar yang biasanya investor-owned utilities. Kedua, perusahaan listrik milik Pemda, municipal utilities. Nah, pembeli swasta gede ini biasanya canggih banget teknologinya, punya tim engineering kuat, terus proses belinya itu lewat negosiasi yang kompleks, jangka panjang. Mereka butuh kustomisasi, layanan purna jual yang top. Oke. Kalau yang Pemda tadi? Nah, kalau pembeli Pemda mungkin teknologinya nggak secanggih itu. Fokusnya lebih ke harga awal sama keandalan dasar.
Dan sering banget belinya lewat tender publik yang udah standar gitu. Jadi cara jualannya, fitur produk yang dianggap penting, bahkan mungkin kekuatan tawar mereka ke produsen turbin itu bisa beda drastis ya. Padahal ya produk intinya sama-sama generator turbin gitu. Persis. Di segmen swasta gede, Anda bisa bangun keunggulan lewat reputasi merek, hubungan personal yang kuat, layanan terintegrasi. Ini semua bisa nyiptain biaya pindah atau switching costs yang tinggi buat pelanggan. Susah buat mereka pindah ke lain hati. Sementara di segmen Pemda, karena sistemnya tender, ya perang harga mungkin lebih keras. Spesifikasi teknis dasar jadi kunci. Jadi strategi Anda ya harus disesuaikan banget buat tiap segmen ini. Nggak bisa pukul rata. Wah, ini menarik banget sih. Berarti kita bisa seolah-olah nih ya, gambar peta industrinya berdasarkan variabel-variabel tadi. Kayak bikin matriks gitu buat lihat siapa main di mana. Betul sekali, bisa banget. Kita identifikasi dulu variabel segmentasi mana yang paling krusial, yang paling nunjukin perbedaan struktur atau rantai nilai tadi. Terus, kita buat matriks. Bayangin aja, misalnya industri peralatan ladang minyak. Mungkin satu sumbu itu jenis produknya, kualitas premium versus standar, atau buat ngebor dalam versus dangkal. Sumbu lainnya bisa gabungan tipe pembeli sama lokasi, perusahaan minyak global versus independen lokal, di Asia Tenggara versus Amerika Utara. Oke. Terus kalau udah jadi matriksnya? Nah, matriks ini langsung ngasih visualisasi lanskapnya. Anda bisa lihat segmen mana nih yang rame banget pemainnya, mana yang kayaknya masih kosong, di mana posisi kompetitor utama Anda. Ini jadi kayak peta strategis Anda gitu. Nah, ini dia nih bagian krusialnya. Kalau kita udah punya peta ini, langkah selanjutnya apa dong? Apakah kita harus jadi semacam raja di satu pulau kecil yang spesifik aja? Atau kita harus berusaha nguasain seluruh kepulauan itu? Secara garis besar sih ada dua pilihan strategis utama ya. Pertama, namanya strategi fokus. Sesuai namanya, Anda milih buat konsentrasi di satu atau beberapa segmen yang sempit aja. Keunggulan Anda datang dari kemampuan ibaratnya menjahit rantai nilai Anda secara khusus buat ngelayanin segmen itu. Entah Anda bisa ngelayanin lebih baik dibanding pesaing yang cakupannya luas, atau Anda bisa melakukannya dengan biaya lebih rendah karena Anda spesialis di situ. Oh, kayak cerita Motel La Quinta itu ya, yang fokusnya cuma buat pelancong bisnis kelas menengah, mereka ilangin fasilitas yang nggak dibutuhin kayak restoran mewah, jadi bisa kasih harga bagus buat kamar yang nyaman, gitu kan? Tepat, itu contoh klasik banget. Atau Canon, Ricoh, Safin di awal-awal industri mesin fotokopi. Mereka kan nggak langsung lawan Xerox di segmen mesin gede buat korporat. Mereka fokusnya ke mesin fotokopi yang kecil, personal, yang waktu itu dianggap remeh sama Xerox. Mereka bangun rantai nilai yang efisien banget buat bikin produk standar dalam volume tinggi. Oke, itu strategi fokus. Pilihan kedua tadi apa? Pilihan kedua itu strategi menyeluruh atau broadly targeted strategy. Di sini Anda berusaha ngelayanin banyak segmen sekaligus. Biasanya nih, keunggulan di strategi ini sangat bergantung sama adanya keterkaitan atau interrelationships antar segmen. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda bisa berbagi aktivitas dalam rantai nilai Anda. Misalnya, R&D-nya sama, pabriknya sama, logistiknya atau bahkan tim penjualannya bisa dipakai buat ngelayanin berbagai segmen. Tujuannya bisa buat neken biaya total atau malah ningkatin diferensiasi. Tapi ngelayanin banyak segmen sekaligus, itu kedengarannya kayak ada risiko kompromi gitu nggak sih? Agak susah kan ya, buat jadi yang terbaik di semua segmen, kalau kita harus ngelayanin banyak kebutuhan beda pakai satu sistem yang sama. Tepat sekali. Itu yang disebut sebagai biaya kompromi atau cost of compromise. Rantai nilai yang didesain buat katakanlah semua orang, seringkali jadinya nggak optimal buat siapapun. Contoh gampangnya gini, tim sales yang harus jago ngejual produk super teknis ke insinyur, tapi juga harus bisa ngejual produk sederhana ke toko kelontong. Ya kemungkinan besar dia nggak akan seahli tim sales yang fokus cuma ke salah satunya. Ah iya bener juga. Jadi kompromi ini bisa ngegurus keuntungan dari aktivitas berbagi tadi ya. Dan ini jadi celah gitu buat pemain yang fokus. Mungkin nggak melayanin semua orang, tapi khusus buat segmen Anda, kami ini yang terbaik dan atau termurah. Kenapa? Karena kami spesialis. Mereka ngeksploitasi biaya kompromi yang harus ditanggung sama pemain yang main luas tadi.
Oke, oke. Tapi kalau pemain luas ini kan biasanya raksasa ya. Sumber dayanya melimpah gitu. Gimana caranya pemain fokus yang mungkin lebih kecil bisa bertahan dalam jangka panjang? Bukannya mereka bisa dengan gampang aja gitu dihancurin? Nah, bertahannya strategi fokus itu bergantung pada dua hal yang krusial banget. Pertama, seberapa besar sih biaya kompromi yang harus ditanggung sama si pemain luas kalau dia nekat nyoba niru dan melayanin segmen si pemain fokus? Apakah itu bakal ganggu bisnis utamanya dia, ngerusak citra mereknya mungkin, atau bikin operasinya jadi nggak efisien? Itu yang pertama. Oke, biaya kompromi buat si pemain luas. Terus yang kedua? Yang kedua, seberapa besar keuntungan nyata yang didapat si pemain luas dari aktivitas berbagi antara segmen fokus itu sama segmen-segmen dia yang lain. Jadi gini, kalau biaya kompromi buat si pemain luas itu tinggi banget, dan di saat yang sama, segmen si fokus ini katakanlah relatif kecil atau kurang menarik secara profit buat si pemain luas, nah, pemain fokus punya kans gede banget buat unggul dan bertahan. Dia bisa nyiptain semacam benteng di segmennya itu. Masuk akal ya? Jadi bisa aja dong ya dalam satu industri itu ada beberapa pemain fokus yang sukses dengan caranya masing-masing. Nggak cuma satu. Sangat mungkin. Apalagi kalau mereka bangun fokusnya di atas basis keunggulan atau keterkaitan yang beda-beda. Contohnya di industri informasi keuangan deh. Mungkin ada satu perusahaan yang fokusnya di kedalaman sama kecepatan data teknis buat para trader. Satu lagi mungkin fokusnya di solusi spesifik buat industri asuransi. Yang lain lagi fokus di layanan konsultasi personal buat nasabah kaya. Nah, masing-masing ini punya pulaunya sendiri yang susah dilebut sama pemain lain, termasuk pemain luas tadi. Oke, oke. Ngerti sekarang soal memetakan medan perang internal, milih fokus atau cakupan luas. Ini penting banget. Tapi, gimana dengan ancaman yang datangnya bukan dari dalam peta itu tadi? Serangan dari luar gitu, dari industri yang sama sekali beda, yang kita sebut substitusi. Nah, ini dia. Ini elemen struktur industri yang sering banget em, agak kelewat gitu ya, diremehin. Padahal dampaknya bisa dahsyat banget. Substitusi itu intinya produk atau layanan dari industri lain yang bisa ngejalanin fungsi yang sama dengan produk industri kita. Kuncinya di kata fungsi itu tadi. Caranya bisa beda, cakupannya bisa beda, tapi intinya pelanggan ngelihat itu sebagai pengganti yang mungkin. Wah, ngidentifikasinya pasti tricky ya. Kita kan cenderung kepatok sama pesaing langsung yang produknya mirip-mirip. Bisa jadi ancaman malah datang dari tempat yang nggak kepikiran sama sekali. Betul banget, makanya cara mikirnya mesti diperluas. Coba deh definisiin fungsi produk Anda secara lebih generik, jangan terlalu harfiah. Contoh ski tadi di catatan kita, fungsinya kan bukan cuma meluncur di salju kan? Kalau kita perluas bisa jadi rekreasi musim dingin. Perluas lagi, mungkin rekreasi secara umum, atau bahkan cara menghabiskan dana liburan. Nah, kalau mikirnya gini, substitusinya bisa jadi banyak, ski lintas alam, snowboard, wisata ice skating, atau malah liburan ke pantai pas musim panas sebagai alternatif ngabisin budget liburan. Oke, jadi mikirnya harus fungsi dasarnya ya. Terus bentuk substitusi itu kayak gimana aja? Macam-macam banget bentuknya. Ada yang Langsung, mirip banget. Misalnya, keramik gantiin logam di komponen mesin tertentu. Fungsinya bisa dibilang identik. oke, itu yang langsung. Ada lagi? Ada yang fungsinya sedikit berbeda. Contoh klasik, truk gantiin kereta api buat angkutan barang. Sama-sama ngangkut barang lan, tapi beda cara muat bongkarnya, ukuran kiriman minimalnya, kecepatannya, jangkauan door-to-door-nya, beda lah. Atau contoh lain, word processor di komputer. Itu kan sekaligus gantiin mesin tik, kalkulator, sama mesin fotokopi kecil buat kebutuhan nulis dokumen. Fungsinya jadi gabungan. Oh iya, itu kan tadi ngegabungin fungsi. Bisa juga sebaliknya nggak sih? Yang fungsinya malah lebih sempit. Bisa banget. Itu masuk kategori fungsi lebih luas sempit. Contoh fungsi lebih luas, popok sekali pakai. Itu kan nggak cuma gantiin popok kain, tapi juga ngilangin fungsi nyuci popok. Jadi lebih luas manfaatnya buat pengguna. Sebaliknya, contoh fungsi lebih sempit, pembuat waffle. Itu kan fungsinya lebih spesifik dibanding oven pemanggang roti yang bisa buat macam-macam. Oke. Ada lagi jenis substitusi lain? Ada. Misalnya produk bekas atau rekondisi yang nyaingin produk baru. Kayak suku cadang rekondisi buat mesin gitu. Terus, dilakukan sendiri oleh pembeli.
atau istilahnya backward integration. Contohnya, perusahaan gede bikin divisi logistik sendiri daripada pakai jasa perusahaan logistik pihak ketiga. Atau bikin divisi asuransi internal, captive insurance, daripada beli polis dari luar. Wah, itu juga substitusi ya ternyata. Iya, dan ada lagi yang agak tersembunyi, namanya substitusi hilir atau downstream substitution. Ini agak muter mikirnya. Contohnya gini, kalau mobil listrik makin populer dan gantiin mobil bensin, permintaan busi sama knalpot kan bakal anjlok drastis. Padahal, busi sama knalpot itu sendiri mungkin nggak punya substitusi langsung. Ancaman datang dari perubahan di produk akhirnya, yaitu mobilnya. Wah, kompleks juga ya. Ternyata ancaman substitusi ini nggak sesimpel yang dikira. Terus, apa sih yang nentuin seberapa gede ancaman substitusi ini? Apa cuma soal harga yang lebih murah aja? Harga murah itu penting, jelas. Tapi itu cuma satu bagian dari teka-teki. Ada 3 faktor utama yang nentuin seberapa besar ancaman substitusi. Faktor pertama, nilai relatif dibanding harga atau Relative Value Price RVP. Ini intinya kita bandingin, apa sih yang didapat pembeli dari produk substitusi dibagi harganya versus apa yang didapat dari produk asli kita dibagi harganya. Nah, yang penting di sini, nilai itu harus dilihat total dampaknya ke rantai nilai si pembeli. Apakah substitusi itu bisa nurunin biaya operasional si pembeli, ningkatin kinerja produknya dia, bikin prosesnya jadi lebih cepat. Dan ini harus dihitung sepanjang masa pakai produknya, bukan cuma harga beli di awal doang. Jadi bukan cuma harga di label ya, tapi hitung-hitungan total biaya kepemilikan sama manfaat yang benar-benar dirasain pembeli gitu ya. Persis. Dan satu lagi, jangan lupain persepsi nilai atau signaling value. Gimana pasar ngelihat nilai produk substitusi itu? Apalagi kalau produknya masih baru dan belum banyak bukti. Citra, reputasi, gampang makainya pas awal-awal, itu penting banget. Oke, itu RVV. Faktor kedua apa? Faktor kedua, biaya peralihan atau switching costs. Ini semua ongkos yang mesti dikeluarin pembeli kalau mau pindah dari produk lama ke substitusi. Ini bisa ongkos yang kelihatan jelas, kayak beli mesin baru, desain ulang produk mereka sendiri, ngasih training ke karyawan, tapi bisa juga ongkos yang nggak kelihatan, kayak waktu manajemen yang kepake, risiko kalau ternyata substitusinya nggak bagus atau gagal, atau sekedar rasa nggak nyaman karena udah terbiasa pakai yang lama. Semua itu masuk switching cost. Oke, jadi ada nilai banding harga, terus ada biaya buat pindahnya, apalagi? Faktor ketiga, nah ini faktor manusianya nih, kecenderungan pembeli untuk beralih atau buyer's propensity to switch. Gini, bahkan kalau hitung-hitungan RVP sama biaya peralihannya kelihatan oke banget, ada aja pembeli yang lebih ogah pindah dibanding yang lain. Mungkin karena mereka tipenya sangat anti resiko, atau mereka ngerasa nggak punya sumber daya waktu, orang, dana buat ngelola proses transisi itu. Atau bisa juga kalau punya loyalitas sejarah sama pemasok lama. Nah, kecenderungan ini sering banget beda antar segmen pembeli. Wah, menarik banget. Artinya ancaman substitusi ini nggak statis dong ya? Bisa berubah gitu seiring waktu. Sangat dinamis. Dinamis banget. RVP substitusi itu bisa makin bagus seiring waktu. Misalnya karena teknologinya makin mateng, skala ekonominya udah dapat, atau produsennya belajar terus jadi lebih efisien. Tapi, bisa juga sebaliknya. RVP substitusi malah memburuk. Misalnya, kalau industri yang terancam itu ngelakuin inovasi balasan yang keren, atau berhasil motong biaya besar-besaran. Biaya peralihan juga gitu, bisa berubah. Biaya peralihan juga cenderung turun seiring waktu. Kenapa? Mungkin karena muncul standar industri baru yang bikin gampang ganti-ganti, atau muncul vendor pihak tiga yang khusus bantu proses migrasi, atau ya, simpelnya karena makin banyak contoh sukses, jadi pembeli lain lebih pede dan ngerasa risikonya lebih kecil. Persepsi pembeli juga berubah. Ketidakpastian tentang produk substitusi itu berkurang. Terus, kalau pesaing mereka udah pada pakai substitusi, ya mereka jadi ada tekanan juga buat ikutan. Ini yang bikin kita sering lihat pola adopsi teknologi baru itu kayak kurva S gitu ya. Lambat banget di awal, terus tiba-tiba cepet banget di tengah, terus melambat lagi pas sudah mau jenuh. Benar banget. Penetrasi substitusi sering banget ngikutin pola kurva S itu. Awalnya lambat, cuma para pionir yang berani coba. Risikonya tinggi, biaya pindahnya mahal. Terus masuk fase lepas landas. Biasanya karena RVP-nya makin bagus, biaya pindah udah turun, terus ada tekanan sosial atau kompetitif buat adopsi. Akhirnya melandai pas pasar udah mau jenuh. Nggak banyak lagi yang bisa pindah. Model matematis kayak fungsi logistik bisa bantu prediksi sih, tapi ya tetap harus hati-hati, asumsinya nggak selalu pas. Ini bakal menang mutlak, tapi ternyata inovasi dari industri baja, kaleng tupis,
Sama pilihan strategis pemain gede kayak Miller Beer itu nahan lajunya substitusi aluminium. Tepat sekali. Itu contoh bagus banget gimana intervensi teknologi sama keputusan strategis pemain bisa ngubah arah permainan substitusi. Nggak selalu linear. Oke, jadi kalau gitu apa dong yang bisa dilakuin perusahaan? Misalnya nih, kita pengen dorong produk kita jadi substitusi di pasar lain. Atau sebaliknya, kita lagi bertahan nih dari serangan substitusi. Apa kira-kira strateginya? Ofensif, alias mau mendorong produk kita jadi substitusi buat produk lain, kuncinya ya jelas tingkatkan RVP produk Anda. Entah lewat inovasi yang nambah nilai banget buat pelanggan, atau ya tekan biaya dan harga biar makin menarik. Lalu, bidik segmen pembeli yang paling gampang pindah duluan. Cari yang biaya peralihannya paling rendah atau yang paling butuh manfaat dari produk Anda. Sukses di segmen awal ini bisa jadi bola salju. Terus, gimana cara bikin mereka makin gampang pindah? Nah, itu dia. Anda harus aktif ngurangin atau bahkan subsidi biaya peralihan buat pembeli-pembeli kunci, terutama yang jadi opinion leaders di industrinya. Kasih bantuan teknis, training gratis, garansi khusus, apa aja deh. Kalau perlu, ciptakan tarikan dari hilir. Edukasi pengguna akhirnya tentang manfaat produk Anda, dan yang penting juga, pastikan pasokan Anda andal dan cukup. Jangan sampai udah banyak yang mau pindah, barangnya nggak ada. Oke, jadi intinya bikin perpindahan itu jadi semudah dan semenarik mungkin buat target awal ya. Nah, sekarang gimana kalau sebaliknya? Kita yang lagi bertahan nih, produk kita yang diancam substitusi. Nah, kalau Anda dalam posisi defensif, langkah pertama yang paling penting, jangan diem aja. Perbaiki RVP produk Anda sendiri. Inovasi, tekan biaya, tingkatkan layanan, perbaiki produk lengkapnya. Pokoknya bikin produk Anda tetap kompetitif nilainya dibanding si substitusi. Langkah kedua, coba deh naikkan biaya peralihan buat pembeli kalau mau pindah ke substitusi. Gimana caranya? Mungkin dengan kustomisasi produk yang lebih dalam, bikin program loyalitas yang mengikat, atau integrasi sistem yang lebih erat. Pokoknya bikin mereka terkunci secara positif sama produk Anda. Oke, perbaiki produk sendiri, bikin susah pindah. Ada lagi. 3, kalau si substitusi ini nyoba narik pelanggan dari pelanggan Anda, istilahnya pull through, ya Anda harus lawan juga dengan pemasaran agresif ke hilir. Edukasi pelanggan akhir kenapa produk Anda lebih baik. Satu catatan penting, kalau biaya buat balik lagi ke produk Anda setelah nyoba substitusi itu ternyata tinggi, nah pertahanan jangka pendek yang agresif itu penting banget. Sambil Anda cari solusi RPP jangka panjang tentunya. Jangan kasih kesempatan substitusi itu dapat pijakan kuat. Dan kayaknya ini nggak selalu jadi pertarungan sendirian ya antar perusahaan, kadang industrinya bareng-bareng gitu. Benar banget. Aksi kolektif industri itu bisa sangat penting dan seringkali lebih efektif daripada usaha satu perusahaan doang. Bisa bentuknya kampanye iklan bersama, kayak Got Milk, itu contoh klasik ya. Atau bisa juga R&D bersama buat ningkatin standar kualitas, lobby regulasi bareng-bareng, atau standarisasi produk biar lebih kuat posisinya. Contohnya kayak produsen buah kiwi Zespri dari Selandia Baru itu. Mereka kan berhasil banget dorong substitusi produk mereka lewat standarisasi varietas sama pemasaran bersama yang kuat. Bisa juga buat nahan substitusi tentunya. Oke. Jadi jelas banget ya sekarang, memahami peta persaingan di dalam industri lewat segmentasi, terus waspada juga sama ancaman yang datang dari luar lewat analisis substitusi, ini benar-benar bukan cuma teori akademis ya, ini alat strategis yang fundamental banget. Intinya sih ya, analisis yang mendalam dan gak berhenti. Anda mesti benar-benar ngebedah rantai nilai Anda sendiri, rantai nilai pembeli Anda, terus lihat gimana struktur persaingan itu beda-beda di tiap segmen. Sekaligus mata juga harus terus awas ke horizon, nyari-nyari potensi substitusi yang mungkin muncul, ngerti hitung-hitungan ekonominya buat pembeli, dan ngantisipasi gimana ancamannya bisa berubah seiring waktu. Ini soal ngelihat medan perang secara ya 360 derajat lah. Nggak cuma sepotong-sepotong. Nah, ini nih sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Coba deh iseng-iseng telapin lensa segmentasi sama substitusi ini ke situasi spesifik Anda sekarang. Kira-kira ada nggak ya segmen tersembunyi yang selama ini diabaikan pesaing, tapi sebenarnya potensial banget buat Anda garap? Terus, dari mana ya kira-kira ancaman substitusi berikutnya bisa muncul? Mungkin dari teknologi atau industri yang sama sekali nggak kepikiran saat ini. Dan kalau lihat peta kompetisi Anda sekarang, segmen mana sih yang kayaknya paling rentan buat diserang sama pemain fokus? Baik itu pemain baru atau pemain lama yang mungkin lagi ganti strategi.
pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ini bisa jadi pemicu buat wawasan strategis Anda yang berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di penjelajahan kita selanjutnya.